Phantek Max V70, keyboard yang udah lama keluar, well nggak lama-lama banget sih, cuman gue baru kebagian sekarang aja ya. Ini keyboard yang karena gue udah lihat beberapa reviewnya, gue tahu kalau dia tuh punya hal yang spesial. Dia punya dua mounting system, dan gue rasa itulah yang Phantek mau jual ke kita-kita. Dan gue nggak bakal bohong sih, ini memang lumayan unik lah dari segi keyboard-keyboard yang udah sama aja di zaman sekarang. Dan memang kelihatannya ini juga kayaknya keyboard pertama yang punya dua mounting system di Indo sekarang, apalagi dalam bentuk keyboard pre-built ya. Biasa itu tuh ada di keyboard-keyboard yang lebih high-end, lebih mahal. Dan ya, menarik aja untuk gua cek. Ini namanya Max V70, walaupun punya switch cuman 69 ya, ditambah ada satu knob sih. Dan Phantek itu punya kesempatan untuk jadi legend ya, dengan kasih nama ini mungkin kayak Max Fit 69. Tapi mereka nggak lakuin, dan entah kenapa itu bikin gua sangat-sangat kecewa. Phantek, lu ada chance untuk jadi meme, dan lu nggak ambil. Ada beberapa warna yang mereka kasih ya, dan gua rasa ini yang paling oke lah warnanya ya. Dan mereka juga ada dua pilihan switch, satu yang brown, tactile, satu lagi yang yellow, yang gua bakal asumsi itu linear. Dan yang tactile ini yang gua dapet itu, wow, itu tactile-nya tactile banget. Kalau kalian memang suka sama tactile yang bumpnya itu kerasa banget, mungkin kalian juga bakal suka sama switch yang ini. Cuman karena gua lebih suka linear atau tactile yang soft, ya buat gue sih ini agak sedikit berlebihan. Tapi ini switchnya enak kok untungnya. Ini switch mereka sendiri juga, dia halus, scratch-nya itu sangat minim, dan yang terpenting dia juga nggak ada suara ping sama sekali. Jadi mantep. Untuk desainnya sih gue agak sedikit mixed feeling ya. Pertama, gue rasa knob-nya itu agak sedikit memaksa. Kayaknya nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Dan gue juga nggak suka switch on-off-nya itu di persis sebelah sana. Dan ditambah dengan casing yang transparan warna putih kayak gini, warna hijau sama merahnya itu kelihatan, dan menurut gue itu kurang enak aja di mata. Padahal di bawah sini ada potongan bulat yang bakal pas banget untuk on-off switch-nya itu di situ, jadi nggak mesti di atas. Jadi ya gue nggak ngerti juga kenapa tiba-tiba switch-nya ada di atas sini. Yang mantep itu mereka bisa sembunyiin dongle-nya di bagian bawah dengan ada tutupan cover juga. Yang kedua, ini punya layout 65%, tapi agak sedikit unik ya, karena pertama mereka punya shift yang full size. Abis itu tombol-tombol kayak Ctrl, Alt, Fn itu 1U doang. Terus total ada 4, jadi agak sedikit kurang balance saja untuk dilihat. Ditambah Alt bagian kiri juga 1U, yang biasanya itu 1,25U. Dan goddammit, jadi nggak seimbang aja kalau kita perhatiin betul-betul. Dan menurut gue sih kalau mereka misalkan memang harus taruh 1U di bagian sana karena mungkin udah nggak cukup lagi, kenapa nggak yang tombol Windows aja, jadi lebih seimbang at least. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, gue cuman nitpick aja sama desainnya. Gue yakin pasti banyak orang juga yang nggak masalah, lagian kalau kita lagi pakai di meja ketik-ketik itu pun nggak terlalu kelihatan. Hal yang gue suka itu adalah desain keycapsnya. Gue rasa fontnya di sini adalah salah satu yang paling enak untuk dilihat ya. Ditambah modifiernya juga gue suka banget sama fontnya, dan posisinya itu semua di bagian kiri, jadi lebih enak aja dilihat. Ini keyboard yang kualitasnya sih sebenarnya nggak terlalu banget ya. Plastiknya agak sedikit gampang untuk kita bengkokin. Kalau kayak kita giniin tuh, dia bisa bengkok. Jadi dari segi kualitas sih ini nggak terlalu ada yang bisa dibanggain banget. Setidaknya keycapsnya bagus, gue suka. Nah, tapi kalau bukan karena ada dua mounting system, ini keyboard bakal sama-sama aja kayak keyboard yang lain, ya kan? Jadi untuk itu, coba kita lihat dulu gimana sih sebenarnya sistem mountingnya itu. Oke, ada deskmat baru dari Tenjin. Kalian tahu gue suka Tenjin, gue tahu kalian suka Tenjin, dan gue emang udah rencana untuk pakai deskmat baru ini buat video sekarang. Tapi ini kayaknya agak sedikit terlalu too much ya. Jadi pusing liatnya. Lihat deh, mungkin kalian nggak bakal fokus ke keyboardnya jadinya, fokus sama deskmatnya. Tenjin itu selalu keren, dan gue bakal selalu support mereka. Jadi kalau kalian tertarik, gue bakal kasih linknya di bawah. Tapi untuk kali ini, kita ganti dulu ke deskmat yang lebih polos. Tada! By the way, deskmat gue udah balik restock. Kalau kalian tertarik, linknya juga ada di bawah. Thank you. Oke, jadi coba kita lihat sebenarnya isinya itu kayak gimana. Yang gue tahu itu mereka punya gasket mount yang pertama, dan juga top mount untuk mounting yang kedua. Seperti keyboard lainnya, ini juga harus dikopek-kopek kalau dibuka. Oke, ada kabel untuk daughterboard yang harus dicabut dulu. Oh, surprisingly mereka nggak ada foam di dalam keyboard. Oke, dia cuma ada foam di antara PCB
dan plate. Dan selain foam, kelihatannya dia juga ada poron sheet di bawah yang bakal bikin suaranya itu lebih poppy lagi. Mantep. Oke, jadi kayak gini lah keyboardnya di dalam. Di sini ada poron gasket yang cuman ditempel di bagian atas ya. Yang untuk di bagian bawah itu mereka nempelnya bukan di plate, tapi di casing di bawah. Untuk top casingnya, mereka di atas sini ada baut-baut ini yang udah masuk di dalam. Dan itulah baut yang kita bakal pakai kalau kita mau pakai itu sebagai top mount. Gue agak bingung sih, ini poronnya mungkin harus dilepas ya kalau kita mau pasang jadi top mount. Cuman coba kita pasang aja dulu. Gue rasa sih bautnya nggak perlu kita pasang semua ya. Paling 3 di atas sama 3 di bawah. Kalau gue nggak salah sih ini kelihatannya ada total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baut. Menurut gue sih agak sedikit kebanyakan ya. Mungkin kayak di bagian kiri kanan itu nggak perlu. Tapi ya basically ini udah jadi top mount. Coba kita pasang. Oke, kelar. You know, jujur aja gue nggak bisa rasain perbedaannya sama sekali ya. Ditambah gue juga cuman punya 1 unit doang. Jadi gue nggak bisa kayak A/B testing gitu, 1 gasket, 1 top mount. Ini kurang lebih rasanya mirip-mirip aja sama yang tadi. Dan kalau nggak salah dari video yang Cranky Tech ya, setelah dia ganti ke top mount, dia tuh jadi nggak bisa buka loh. Kita coba ya. Emang jadi jauh lebih keras sih. Gua rasa karena sekarang keyboardnya itu udah ketempel di top case. Dan biasanya cara kita buka keyboard-keyboard yang pletek-pletek gini, kita pasti kayak gini nih. Kita tarik sininya, tapi kita tekan juga keyboardnya ke dalam. Dan karena mereka udah jadi satu bagian, kita kayak gini tuh jadi nggak ada efek. Kita dorong keluar, tapi kita juga dorong ke dalam. Dan ya men, ini jadi, oh my god, jadi keras banget tiba-tiba. A few inches later. Oke, nggak bisa dibuka. Gila. Oke, setelah gua bongkar, gua baru sadar kalau gua melakukan kesalahan ya. Dan ternyata ada bautnya di dalam kotak aksesoris ini. Gua nggak buka kotak aksesorisnya karena gua pikir ya ini cuman keycap puller dan kabel doang. Dan ternyata ada baut untuk top mountnya. Jadi gua salah pakai. My bad. So far sih untuk feeling ketiknya, gue rasa ini enak keyboardnya, mantep. Gue suka rasa yang firm gitu. Walaupun sebenarnya untuk gasket mount dan top mount, jujur aja gue nggak terlalu bisa rasain perbedaan. Mungkin yang top mount agak sedikit lebih firm. Mungkin. Gue balik lagi, gue cuma punya 1 dan karena sekarang gue nggak bisa buka, gue nggak bisa rasain lagi yang gasket mount itu kayak gimana tadi. Bener-bener harus kita A/B testing. Yang gasket, terus yang top mount, yang gasket, yang top mount, untuk kita bener-bener rasain perbedaannya apa. Tapi overall gue suka juga sama rasa yang top mount ini, karena balik lagi memang gue lebih suka yang firm. Suara yang pakai Maxfit Brown ini juga kerasa enak. Gue suka suaranya pop keluar ya. Gue biasanya takut sama keyboard-keyboard zaman sekarang, suaranya itu agak sedikit muted semua. Tapi yang kali ini keluar banget. Keycaps yang solid, menurut gue paling bagus di antara keyboard pre-built lainnya. Untuk desainnya ya balik lagi selera sih ya. Kita udah mention tadi untuk beberapa hal yang agak sedikit janggal buat gue, kayak knobnya, switch on off-nya. Ada 5 keycap 1U di sini yang sebenarnya kalau mereka pakai 1,2U semuanya itu bisa kan? 125 4 keycap 1. Iya, masuk, sama aja. Jadi entah kenapa juga kenapa mereka pakai yang 1U ya. Dan untuk sistem mountingnya ini walaupun bisa dibilang kurang perfect ya, terutama untuk top mountnya, karena sekarang oh my god ini susah banget dibuka. Gue yakin bisa, cuman susah banget. Jadi ya siap-siap aja kuku kalian bakal sakit untuk mencoba buka pas lagi di keadaan top mount. Walaupun feeling ketiknya enak-enak aja, tapi ya kayaknya kurang convenient lah. Kalau misalkan ini keyboardnya sistem bukanya itu bukan di pletek-pletek tapi pakai baut, ya itu bakal jadi jauh lebih enak. Gue juga udah sering bilang kalau gue udah males sama keyboard yang harus dipletek-pletek kayak gini. Tapi gue tetap bisa kasih props ke Funtech untuk selalu mencoba menjadi yang berbeda dan mencoba hal-hal yang baru ya. Karena gue percaya itulah satu-satunya cara untuk tetap berinovasi, untuk keluarin gadget yang jujur aja sama-sama aja di dunia ini. Daripada fokus ke spek, mending fokus ke gimana mereka bisa bikin ini produknya berbeda. Jadi mantep. Kalau kalian tertarik, gue bakal kasih linknya di bawah. Mereka juga mau kasih voucher potongan 100.000 ya. Kalau kalian pakai Funtech X Ocha, kalian bisa diskon 100.000. Itu lumayan banget. Jadi ya boleh juga pakai voucher itu kalau kalian pengen. Tapi itu aja dari gue, dan sekarang kita bakal dengerin typing testnya.